Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab secara online. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, saat ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kembali kepada Engkau. Kalau kami masih diberi kesempatan sebentar, kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bantulah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Bantulah kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, beri kami hikmat-Mu yang dari sorga, supaya apa yang kami beritakan sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, dan dapat dimengerti oleh jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran Alkitab di dalam kitab Yesaya. Pasal 22 ayat 15 sampai dengan 25 kita akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Temanya adalah kejatuhan Shebna dan pengangkatan El-Yakim. Yesaya pasal 22 ayat 15 sampai dengan 19 kita baca terlebih dahulu ya. Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa menyuruh aku menemui Shebna, kepala rumah tangga istana, untuk menyampaikan kepadanya pesan Tuhan ini. Sangkamu engkau ini siapa? Apa hakmu sehingga engkau memahat kuburan bagimu di bukit batu? Awas, aku akan membuang engkau jauh-jauh. Engkau akan kucekam dan kugulung-gulung, lalu kugulingkan seperti bola ke negeri yang besar. Di sana engkau akan mati di samping kereta-kereta kebanggaanmu. Engkau telah mencemarkan nama keluarga tuanmu. Sebab itu engkau akan kupecat dari jabatanmu dan kuturunkan dari pangkatmu yang tinggi. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya ibu bapak, saudara-saudari pernah mendengar kata KPK. Kepanjangan dari apakah KPK itu? KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak sekali tugas dari KPK. Antara lain ya, suatu komisi yang bertugas memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Justru anggota KPK sendiri terjerat tindak korupsi. Karena ingin menumpuk harta yang banyak bagi dirinya dan bagi keluarganya. Mereka itu ingin hidup mewah. Bahkan para istri-istri bukannya melarang para suami untuk berbuat korupsi, justru mendukungnya. Pejabat KPK yang seharusnya melindungi dan menyelamatkan aset-aset negara
justru mereka sendiri yang menggarong. Cepat atau lambat, pasti perbuatannya akan tercium dan akan diproses secara hukum di pengadilan. Foto-fotonya disebar melalui media-media. Kisah pejabat yang mencintai materi dan rela menukarnya dengan kebenaran bukanlah hal yang baru. Pada masa Yesaya, praktek korupsi juga terjadi. Satu nama tercatat yang melakukan hal ini adalah Shebna. Siapakah Shebna itu? Shebna adalah dari golongan rakyat jelata. Ia adalah pengurus istana dan panitera negara yang dipercaya mengurus istana dan mengelola pendapatan kerajaan Hizkia, Raja Yehuda, yang memerintah pada tahun 739 sampai dengan 687 sebelum Masehi. Sebagai delegasi yang dikirim oleh Raja Hizkia untuk berunding dengan utusan dari Asyur yang tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 18, ayat 26 dan ayat 37. Dalam pasal 19 ayat 2. Dan juga di dalam kitab Yesaya pasal 36 ayat 3, ayat 11, ayat 22, dan pasal 37 ayat 2. Nanti ibu bapak saudara-saudari periksa kalau waktu senggang ya. Shebna berkawan dengan Raja Asyur. Musuhnya kerajaan Yehuda. Dan mengikat perjanjian dengannya. Berarti Shebna itu adalah pengkhianat negara. Bagaimana sifatnya? Sombong, angkuh, merasa dirinya aman, tamak. Ia memperkaya dirinya sendiri dengan mendirikan baginya kuburan yang megah, dibangun di atas bukit. Nanti kalau dia mati akan dikuburkan di sana. Itu merupakan simbol kebesaran dan kemuliaan serta kebanggaannya. Pesan Tuhan Allah kepada Yesaya yang disampaikan kepada Shebna. Jadi Allah menyuruh Nabi Yesaya menyampaikan satu pesan kepada Shebna. Apa kata Allah? Awas, aku akan membuang kau jauh-jauh. Engkau akan kucekam dan kugulung-gulung, lalu kugulingkan seperti bola ke negeri yang besar. Di sana engkau akan mati di samping kereta-kereta kebanggaanmu. Engkau telah mencemarkan nama keluarga tuanmu. Ayat 19. Sebab itu engkau akan kupecat dari jabatanmu. Dan keturunanmu dan pangkatmu yang tinggi. Allah mengamat-amati setiap orang yang congkak dan merendahkan mereka. Di dalam kitab Mazmur pasal 75 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain.
kita harus berdoa kepada negara, pemerintahan di mana kita tinggal. Agar pemerintah di mana kita tinggal diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih pejabat-pejabat yang duduk dalam bidang pemerintahan. Agar mereka takut akan Tuhan, jujur, tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan segolongan orang saja. Hendaknya kita lebih berhati-hati dan bertanggung jawab saat dipercayakan sesuatu. Mungkin itu suatu tanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Satu tanggung jawab dalam keluarga kita. Satu tanggung jawab di masyarakat maupun di gereja dalam pelayanan. Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Menyalahgunakan jabatan di pekerjaan. Di dalam masyarakat ketika kita diangkat dan dipercaya masyarakat menjadi RT atau RW, kelurahan, camat, wali kota dan sebagainya. Jangan mencari sanjungan dan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Mungkin kita melayani pekerjaan Tuhan, mencari kemuliaan, pujian bagi diri kita sendiri. Karena jika kita tidak hati-hati, Allah dapat menariknya kembali. Di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3, dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat. Ia memperhatikan semua yang baik dan yang jahat. Di dalam terjemahan baru dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita lihat foto berikut. Ketika seseorang dipercaya, mungkin itu dalam perusahaan, kantor, berbuat korupsi, pada akhirnya pasti akan ketahuan, diproses secara hukum, ditangkap, masuk penjara. Ada sebuah kata-kata yang bagus. Semakin tinggi sebatang pohon atau ranting berdiri, semakin keras pula angin menerpa. Sebab itu kita harus berhati-hati dengan hidup kita. Siapakah yang akan menggantikan Shebna? Firman Tuhan mengatakan, karena Shebna adalah orang tidak jujur, selalu memegahkan dirinya, korupsi, maka Tuhan akan membuatnya jatuh dan digantikan jabatannya oleh orang lain. Siapakah yang menggantikan Shebna? Kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal 22 ayat 20 sampai dengan 25. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim anak Hilkia. Pakaian kebesaran dan ikat pinggangmu akan kukenakan padanya. Segala kekuasaanmu akan kuberikan kepadanya. Ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan Yehuda. Ia akan berkuasa penuh di bawah raja keturunan Daud. Ia akan memegang kunci kerajaan. Kalau ia membuka, tak ada yang dapat menutup. Dan kalau ia menutup, tak ada yang dapat membuka. Dia akan kuberi kedudukan yang teguh seperti pasak terpasang kuat pada tembok.
Seluruh keluarganya akan dihormati karena dia. Tetapi kaum kerabat dan tanggungannya akan menjadi beban baginya. Mereka akan menggantungkan diri kepadanya seperti periuk belanga bergantungan pada pasak. Kalau itu terjadi, maka pasak yang dipasang dengan kuat itu akan terlepas dan jatuh. Dan itulah penghabisan kaum keluarga dan semua orang yang menggantungkan dirinya kepadanya. Aku, Tuhan, telah berbicara. Yesaya harus memberitahukan kepada Shebna bahwa jabatannya akan digantikan oleh Elyakim, anak Hilkia, di dalam ayat 20. Siapakah Elyakim anak Hilkia itu? Dialah hamba Allah yang setia dan tekun dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kepada Elyakim diserahkan kunci Daud yang melambangkan otoritas tertinggi atas istana raja. Tuhan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada kita yang hidupnya benar. Di dalam perjanjian baru, Yesuslah pemegang kunci Daud. Di dalam surat Wahyu pasal 3 ayat 7, dalam terjemahan baru edisi 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, inilah gambaran tentang kunci Daud. Pintu surga terbuka bagi siapa yang hidupnya kudus, benar, tetapi tertutup bagi mereka yang berbuat jahat. Saat menubuatkan kenaikan jabatan Elyakim menjadi pengurus istana Raja Hizkia, Yesaya menulis bahwa Elyakim akan diberikan kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Itu tercatat dalam ayat 23. Karena teguh ditopang oleh kasih karunia Allah, Elyakim juga dapat menopang seluruh kaum keluarganya dan akan dihormati. Di dalam ayat 24, ia akan menjadi berkat. Akan tetapi, Yesaya juga menubuatkan akan kejatuhan Elyakim di kemudian hari. Elyakim menjadi seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat, yang padanya digantung berbagai bejana ketika sanak saudaranya meminta pekerjaan dan jabatan di bawah wewenangnya. Allah menarik kembali dukungannya atas Elyakim. Meski demikian, Yesaya menutup nubuat itu dengan peringatan yang menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya menjadi pegangan bagi kawan atau keluarga kita. Karena semuanya akan gagal. Itu tercatat dalam ayat 25. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7. Dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Dari dia saja keselamatanku. Hanya dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Ia pembelaku, aku tak akan goyah. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan berkata,
apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar kepada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, jangan menyalahgunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, untuk memperkaya diri, menyombongkan diri, dalam pelayanan mencari sanjungan bagi pribadi, berarti mencuri kemuliaan Allah bagi dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang sudah dipercayakan kepada Anda, kerjakan dengan tekun, setia, jujur, bertanggung jawab. Sebab Tuhan yang adil, yang mengawasi segala perbuatan setiap manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia adalah hakim yang adil dan dia akan bertindak. Yang ketiga, jangan bersandar pada kekuatan, kekayaan, kepandaian, kekuasaan diri sendiri, atau bersandar kepada manusia yang seringkali mengecewakan. Dan yang terakhir, yang keempat, hiduplah benar di hadapan Allah. Yesus pemegang kunci surga. Hanya orang yang hidupnya kudus boleh masuk ke dalamnya. Yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, yang hidupnya najis, pintu surga tertutup baginya. Marilah kita akan memeriksa kehidupan kita masing-masing. Kalau ada hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita perbaiki, kita bertobat, kita kembali kepada jalan yang benar. Amin. Mari kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang di sorga, saat ini kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bapa, mungkin hari-hari ini kami mendapat kepercayaan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin kami mendapat kepercayaan menduduki posisi-posisi yang penting di dalam masyarakat. Mungkin kami sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga kami masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Kami salah gunakan Tuhan seperti Shebna. Dia menyalahgunakan kepercayaannya untuk memperkaya diri sendiri. Mencari kemuliaan dan kepujian bagi diri sendiri. Tuhan memakai harta milik kerajaan untuk memperkaya diri. Bantulah kami Bapa, jangan sampai kami menyalahgunakan kepercayaan Tuhan percayakan kepada kami. Sebab kalau hidup kami tidak jujur, hidup kami kotor, maka Tuhan akan menggantikan dengan orang yang jujur, orang yang kudus di hadapan Tuhan, terutama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Seringkali kami mencari pujian bagi diri kami sendiri, kami seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Firman Tuhan menasihatkan kepada kami, orang yang tidak jujur, orang yang meninggikan diri, yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri,
yang menyalahgunakan kepercayaan bagi kepentingan keluarganya sendiri. Orang yang najis, pintu sorga tertutup. Tetapi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar, pintu sorga terbuka baginya. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.